Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Nah, sebelumnya di sini sudah mulai sarapan. Belum. Kenapa belum sarapan? Nungguin MBG? Iya. Sarapan itu Terus. harus ya. Oke, coba tepuk semangat. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin soleh. Rajin rajin. Orang tua dihormati. Kita Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku anak soleh. Yes. Oke. Udah siap belajar? Ya. Oke, udah siap ya belajar. Nah, sebelum kita mulai belajar, Bapak mau nanya nih. Pembahasan Bapak yang minggu kemarin itu tentang apa? Tentang Kitab-kitab Allah. Oke, tentang kitab-kitab Allah. Berarti iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, terus ngomongin tentang iman. Rukun iman yang keberapa Pak? Iman kepada kitab Allah. Ketiga. Oke. Nah, kemarin Bapak di kelas 2 itu ada rukun iman. Kata anak kelas 2 ada rukun iman. Rukun iman ada 6. 1 Allah, 2 malaikat, 3 kitab tuh. Berarti yang ketiga kepada kitab Allah. Nah, ngomongin iman kepada kitab Allah, coba kitab Allah ada berapa? Oke, benar Fatin. Tepuk tangan buat Fatin. Kitab Allah itu ada 4. Yang pertama Taurat, yang kedua Zabur, yang ketiga Injil, yang keempat Al-Qur'an. Al-Qur'an kitab kita ya. Nah, terus setiap kitab pasti Allah menurunkan kepada setiap nabi. Nah, kitabnya ada 4 diturunkan kepada nabi siapa aja? Oke, tepuk tangan buat Tifa, benar. Diturunkan kepada 4 nabi. Yang pertama Nabi Musa. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Dan yang kedua kitab apa? Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Dan yang ketiga kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang keempat kitab kita Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oke, sebelumnya Bapak di sini mau ngasih tahu bahwa setiap kita membaca kitab yang Allah turunkan, yaitu kitab Al-Qur'an. Nah, di sini setiap kita membaca satu huruf dari membaca Al-Qur'an itu Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Nah, itu berarti kita Pak baca Bismillahirrahmanirrahim Bang, berapa tuh? Banyak. Bismillahirrahmanirrahim ada berapa huruf? 5. Yo. Misalnya alif lam mim ada 3 huruf. Alif lam mim ada 3 huruf. Nah, kita
baca alif lam mim doang itu dapat 30 pahala. Apalagi kita baca satu Al-Qur'an. Nah, itu. Terus sebelumnya di pembahasan Bapak sebelumnya bahwa kita itu harus beriman kepada kitab Allah. Kitab Allah. Pak, beriman kepada kitab Allah itu apa sih, Pak? Beriman kepada kitab Allah. Ya, nih kita yakin, kita bertekad, kita yakin bahwa setiap kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi yang Allah percayai itu untuk umatnya. Tapi kalau Al-Quran itu beda lagi. Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk Nabi Muhammad beserta umat Islam seluruh dunia. Dulu, Nabi Muhammad. Dulu Nabi Musa yang di kitab Taurat itu dia cuma punya umat Mesir, umat Bani Israel. Ya, Mesir jauh, Mesir mah panas. Cuma punya umat itu doang. Ya, ada sekarang umatnya itu yang dulu dikejar-kejar sama Fir'aun itu Bani Israel itu dia kabur ke Palestina. Sekarang malah mau ngancurin Palestina. Cuma punya umat doang. Terus Nabi Daud punya umatnya Nabi Daud doang. Nabi Isa punya umat Nabi Isa doang. Bahkan Nabi Isa saking ada umat yang nggak suka, ada umat yang memberontak, akhirnya dia ngadu ke raja, terus Nabi Isa disalib. Nabi Isa itu yang makanya suka ada di patung Yesus. Itu kata orang Kristen itu Nabi Isa, tapi di dalam cerita Islam, di dalam kisah Islam bahwa Nabi Isa itu diangkat oleh Allah ke langit. Jadi kepada umat Nabi Muhammad saja, Nabi Muhammad bisa memimpin seluruh dunia. Yang tadinya Nabi Muhammad cuma punya umat di satu kota doang, itu juga kota Mekah, Madinah. Sekarang umatnya udah banyak. Yang di Indonesia banyak orang Islam, banyak. Yang di Indonesia banyak orang Islam. Yang di mana? Di Prancis ada orang Islam, di Cina ada orang Islam. Dan bahkan Bapak punya pernah ketemu sama orang Cina, dia punya 1.001 masjid di Indonesia. Itu nama masjidnya itu Masjid Baba Alun. Dia ini pertama orang Cina, terus dia masuk Islam. Kira dia punya janji biar aku bisa menembus dosaku dan menambah pahala aku akan membuat 1.001 masjid di Indonesia. Kalau mau lihat masjidnya di mana, Pak? Masjidnya ada di dekat tol Bogor. Ada masjid yang bentukannya kayak rumah Cina, itu masjid. Terus ada juga di Tanjung Priok, itu Jakarta Utara, adanya di bawah tol, Bapak di situ pernah nginep di situ. Itu sama bentukannya, cuman bagus. Nih luarnya kayak Cina, terus kita masuk langsung ada bacaan kaligrafi Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Banyak. Nanti kalau mau main jangan Ancol dulu, main di pantai dulu. Main berenang doang, main Jati Ombok doang. Sekali-kali main ke tempat sejarah Islam.